Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI. Kembali dalam acara Dialog Interaktif dalam studio Palembang pagi ini tentang Hari Pendidikan Nasional dengan tema Kemampuan Guru dan Daya Tangkap Siswa di Era Pendidikan saat ini. Nah, untuk itu kita sudah tersambung dengan dua narasumber pagi ini dengan salah satunya ini akan melalui via Zoom. Namun di samping kiri saya sapa dulu nih yang sudah bersedia hadir jauh-jauh datang ke studio Pro 1 dengan Dr. Muhammad Idrus selaku dosen sejarah Universitas PGRI Palembang yang juga merupakan anggota PGRI Palembang. Selamat pagi Pak Idris. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Pak ya, sehat? Sehat alhamdulillah, walaupun sedikit berawan ya. Ya, karena pagi ini hujan ya Pak ya. Kemarin juga hujan seperti itu. Baik Pak. Di Hari Pendidikan kita harus semangat ya Pak ya. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei 2000 tahun ini 2024. Harus tetap semangat. Semangat Pak ya. Baik. Pak Idris, kita ketahui bahwa memang anggaran pendidikan sesuai dengan undang-undang dialokasikan sebanyak 20% melalui anggaran pendapatan belanja daerah, baik itu provinsi maupun pusat. Tahan dulu Pak Idris, kita sudah bergabung dengan narasumber berikutnya dengan Dr. Icu M. Sakir MSI selaku tenaga pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Politik Chandra di Muka Palembang. Selamat pagi Pak Icu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Pendidikan Nasional Pak Icu. Ya, terima kasih Bu. Baik, sudah ada Pak Icu dan juga Muhammad Idris, lengkap sudah narasumber kita pada pagi hari ini di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Baik, tadi saya sempat bicara nih Pak Icu dengan Pak Idris ini bahwa memang alokasi pendidikan kita sebanyak 20%. Nah, Sumatera Selatan kalau tidak salah mencapai 300 sekian miliar ya APBD di 2024. Di nasional itu sebanyak 660 triliun di APBN 2024. Nah, anggaran pendidikannya untuk Sumatera Selatan ini sudah terpenuhi dari tahun-tahun sebelumnya sudah tercapai. Namun masih banyak sekali PR-PR bidang pendidikan ini khususnya seperti itu. Salah satunya adalah kurikulum yang saat ini Merdeka yang memang diwajibkan oleh era pemerintahan saat ini. Nah, kemampuan guru dan juga daya tangkap siswa itu sendiri. Nah, untuk itu mungkin kita akan ke Pak Idris terlebih dahulu yang ada di studio. Kita tahan dulu Pak Icu ya sebentar. Ini Pak, kalau kita bicara mengenai kurikulum, saat ini kan kurikulum Merdeka ya Pak ya? Ya benar. Kurikulum Merdeka. Rasanya saya dulu waktu zaman sekolah Pak, tidak pernah mengenal mungkin yang namanya gonta-ganti kurikulum ya, pada tidak merasakan seperti itu. Namun saat ini sering kali Pak kita pergantian kurikulum. Namun intinya kurikulum itu kan adalah untuk kebaikan siswa ataupun guru itu sendiri. Nah, bicara tentang kurikulum Merdeka, sebenarnya kurikulum ini seperti apa Pak di era pendidikan saat ini? Kurikulum merupakan pedoman atau pegangan bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah dalam melaksanakan pendidikan atau mengembangkan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Jadi sebagai pedoman, kurikulum itu mengikuti kebutuhan perkembangan, dinamika zaman, kebutuhan masyarakat, kebutuhan nasional dan internasional, serta dinamika yang berkembang pada waktu itu. Jadi revisi kurikulum atau perubahan kurikulum itu merupakan hal yang wajar sesuai dengan kebutuhan tuntutan yang ada di masyarakat, situasi dan kondisi. Kurikulum di Indonesia itu berevolusi cukup panjang, mulai dari Indonesia merdeka, dari kolonial Indonesia merdeka sampai sekarang masa reformasi. Kalau dulu ada kurikulum KTSP, kemudian kemudian ada kurikulum K13, terakhir-akhir ini ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu merupakan jawaban dari tuntutan atas dinamika yang terjadi di masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan akan kebebasan belajar, kemudian
perkembangan sarana prasarana, kemudian perkembangan dunia komunikasi, kemudian juga tuntutan tuntutan di masyarakat di mana melahirkan tenaga kerja yang dinamis yang mampu mengembangkan jiwa entrepreneurship. Intinya entrepreneur ya, Pak. Entrepreneurship. Baik. Jadi kurikulum itu mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor siswa maupun mahasiswa kalau di perguruan tinggi. Baik. Nah, jadi perkembangan itu dijawab oleh kementerian melalui desain kurikulum Merdeka yang merevise atau menindaklanjuti dari kurikulum K13 yang berapa kali revisi, dan lahirlah sekarang kurikulum Merdeka yang diimplementasikan di tingkat satuan pendidikan mulai dari rendah, menengah sampai tinggi. Sampai tinggi ya nih Pak Sampai ya. tinggi ya. Kurikulum artinya Sampai juga perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi. Artinya dia juga berlaku ya untuk sekolah tinggi seperti itu ya. Iya. Baik. Ke Dr. Ico, Pak Ico ini selaku dosen juga nih Pak ya di Stisipol Chandra di Muka Palembang. Kalau kita melihat kan kurikulum Merdeka ini baru ya Pak ya, baru dicanangkan beberapa tahun terakhir ini. Nah, apakah ini sudah memiliki feedback untuk mahasiswa ketika mereka ini SMA nih melanjutkan ke kuliah? Adakah feedback mereka sendiri individu itu agar menangkap pelajaran lebih mudah atau mengentrepreneur diri mereka itu tidak hanya sebagai mahasiswa seperti itu Pak Ico. Bagaimana Pak Ico melihat perkembangannya saat ini untuk mahasiswa? Oke, baik. Sebenarnya untuk saat ini kita belum bisa melihat secara langsung karena kurikulum ini adalah baru diterapkan. Jadi untuk satuan pendidikan misalnya dari tingkat SMA itu sudah berlaku, kemudian langsung ke perguruan tinggi juga sudah memberlakukan, tetapi secara real itu kita belum bisa melihat secara langsung. Oleh karena itu di satuan pendidikan tinggi itu juga sudah berlaku namanya kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa itu diberikan kebebasan, tidak harus misalnya mengambil seluruh mata kuliah yang ada di prodinya, tetapi dia bisa memilih di prodi yang lain sesuai dengan minat mereka. Kalau misalnya dikaitkan dengan hasil dari tamatan dari sekolah menengah atas misalnya langsung kita terapkan di perguruan tinggi, kayaknya itu belum terlihat secara nyata ya, karena memang mungkin berbeda sistem yang dilakukan, dalam hal artian mungkin pendidikannya belum fokus misalnya. Tetapi mungkin dari tahapan dari tingkat SLTA kemudian ke perguruan tinggi nanti mungkin secara bertahap bisa kita lihat ketika itu sudah dilakukan misalnya evaluasi terhadap pembelajaran itu. Kalau untuk saat ini belum bisa lihat secara nyata seperti itu. Baik, Pak Icu, kita tahan dulu ini kemampuan guru di kurikulum Merdeka dan juga daya tangkap siswa seperti apa, siswa dan mahasiswa ya tentunya di Hari Pendidikan Nasional ini. Nanti kita akan kembali ke Pak Icu dan Pak Idris. Kita coba menghubungi ini dari Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Pak Basuni, seperti apa nih di Hari Pendidikan dan juga bagaimana sih penerapan kurikulum Merdeka ini sendiri, karena kan intinya adalah bagaimana menciptakan generasi yang entrepreneurship ya Pak ya, mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik lagi seperti itu, tidak tergantung artinya dengan pihak-pihak lain, namun mandiri berkualitas secara individu itu sendiri. Tidak harus tamat menjadi pegawai. Ya Pak ya. Baik Pak Icu, kita tahan dulu Pak Icu, Pak Idris tahan dulu, sudah tersambung dengan Pak Basuni, Kabid Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Basuni. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung di Pro 1 ya Pak ya. Ya. Selamat Hari Pendidikan Pak Basuni. Terima kasih. Baik. Sama-sama Maju Pendidikan Indonesia. Baik Pak Basuni, tadi saya lupa menyampaikan bahwa tema kita di Hari Pendidikan ini fokus kepada kemampuan guru dan daya tangkap siswa di kurikulum Merdeka ini sendiri. Pak, sejauh ini Dinas Pendidikan bagaimana Pak mengaplikasikan kurikulum Merdeka ini di Sumatera Selatan ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kurikulum Merdeka ini bagaimana kemampuan manajerial guru dan siswa dituntut untuk
sama-sama berkolaborasi dalam rangka mengembangkan potensi guru dan potensi siswa itu sendiri. Tidak hanya siswanya yang aktif atau guru yang aktif, tapi kedua-duanya dituntut untuk aktif. Ada guru penggerak yang kita tahu di Sumatera Selatan sudah bergulir dan alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa di kalangan pendidik dan peserta didik. Demikian, Mbak. Baik. Jadi memang dituntut untuk berkolaborasi ya Pak ya? Ya. Ya, ini kan baru Pak ya, baru diterapkan seperti itu. Nah, tujuannya untuk entrepreneurship seperti itu ya Pak ya? Ya. Sudah ada kelihatan belum Pak kajian-kajian dari Dinas Pendidikan sendiri Pak? Sejauh ini saya melihat memang kurikulum Merdeka Belajar ini memang ada sisi baiknya. Baik. Kenapa? Contoh, saya kan punya anak nih sekolah nih. Kalau dulu di sekolah itu ketika kita tidak bisa bacaan sholat, mendapat hukuman dari seorang guru, anggaplah guru A misalnya, saya tidak perlu menyebut guru bidang studi ya. Dan diberi hukuman di depan untuk berdiri di depan kelas. Baik. Atau mungkin bisa jadi dijemur di ruang kelas. Mungkin mbaknya juga pernah. Iya, di lapangan Pak, dijemur Pak, di lapangan. Di lapangan kan mungkin kan mbak kan. Tapi hari ini yang terjadi adalah bagaimana mengajak anak itu untuk menyenangi. Menyenangi dengan pola-pola dilibatkan lebih aktif begitu. Jadi dengan sendirinya anak itu tidak merasa terbebani, itu yang saya rasakan. Tapi memang kurikulum Merdeka ini sebuah kurikulum yang memang dalam proses sosialisasi hari butuh ini. Proses ya Pak ya. Butuh proses, saya belum melihat sebuah angka yang signifikan. Baik. Tapi paling tidak kita dalam sebuah tahapan pendidikan nasional dan dalam rangka untuk memajukan kurikulum Merdeka Belajar ini, anak-anak dan guru itu dituntut untuk lebih kreatif gitu. Guru tidak hanya bisa kalau dulu memberikan catatan di depan kelas dan tinggal keluar, terus anak-anak mencatat. Mungkin mbaknya juga merasa hari ini seperti itu. Guru dituntut itu inovatif, gitu. Begitu Mbak. Ya, jadi lebih pada melibatkan seluruh instrumen yang ada, stakeholder yang ada untuk kemajuan dunia pendidikan. Demikian Mbak. Baik, Pak Basuni, ini kalau sudah penerapan kurikulum Merdeka ini sudah seluruh Pak di tingkat SMA di Sumatera Selatan ini Pak, atau masih ada daerah-daerah yang belum dapat karena mungkin jarak atau kendala seperti apa Pak? Alhamdulillah di Sumatera Selatan hampir seluruh, tapi data realnya saya memang tidak masih hampir ya Pak ya, masih dalam proses, tapi insya Allah tidak ada perubahan lagi. Tapi kita nggak tahu Mbak, hari ini presiden terpilih kan sudah ada. Biasanya, politik ya Pak ya akhirnya. Kadang perubahan kurikulum itu sedemikian cepat. Dulu ada kurikulum K13 yang saya ingat. Begitu berganti menteri, berganti lagi kebijakan. Iya, baik. Jadi harapannya seperti apa nih Pak ya? Yang penting untuk pendidikan ya Pak ya? Harapan saya paling tidak untuk kami yang bergerak di pendidikan, kebetulan kami di Dinas Pendidikan, dan mungkin sebagai orang tua siswa, orang tua pelajar ya Mbak ya. Tentu kita berharap pendidikan ini menjadi sebuah perhatian yang serius. Kita semua, tidak hanya tenaga pendidik dan pendidikan, mungkin teman-teman media juga ikut untuk mensosialisasikannya. Jadi tentu harapan kami pendidikan menjadi perhatian serius dalam rangka kita menyongsong Indonesia Emas. Generasi emas ya Pak ya. Menyongsong Indonesia Emas. Kurikulum Merdeka Belajar sudah baik, tapi mungkin perlu beberapa penyempurnaan. Nah ini yang butuh proses. Mudah-mudahan nanti Mbak, saya berharap ketika adanya perubahan transisi pemerintahan, tidak ada terjadi lagi perubahan kurikulum. Jadi tidak repot ya Pak ya, dinas-dinas ini Pak ya? Iya, di beberapa daerah mungkin kayak kurikulum K13 masih dalam tahap sosialisasi saat itu. Sudah ada perubahan kurikulum, jadi belum jalan sudah ada bekerja lagi. Baik. Jadi mudah-mudahan ke depan apapun itu bunyinya, kita ingin pendidikan di Indonesia maju, anak-anak Indonesia punya pendidikan yang berkeadilan, ya mereka berhak untuk mendapat pendidikan yang layak tanpa ada strata, tanpa ada sekat-sekat.
Baik, Ya. baik, 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 baik. Kita nggak tahu, mungkin dari seorang anak kampung akan lahir pemimpin nasional. Dari seorang anak kampung akan lahir jurnalis-jurnalis seperti mbak-mbaknya, kita nggak tahu. Amin. Iya kan? Baik, baik. Dari orang-orang kampung yang tinggal di daerah jalur, mungkin di Sumatera Ya, Selatan baik. ini kan Mm. akan lahir pemimpin-pemimpin daerah. Iya, Tapi baik. kan hari ini kita perlu mempersiapkan anak-anak bangsa itu, Mbak. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Baik, Gitu, Mbak. baik, baik, baik. Dan, Baik, ya, siap. baik. Itu saja Pak ingin disampaikan dan disampaikan kembali Pak Basuni. Satu hal saya ingin sampaikan closing statement bahwasanya pendidikan Indonesia maju, merdeka belajar, berkeadilan. Oke, berkeadilan ya Pak ya. Apapun Indonesia- kurikulumnya berkeadilan ya Pak apapun ya. kurikulumnya berkeadilan, Baik. Indonesia emas bisa diraih. Baik, Jadi baik. gitu. Amin, Tapi amin. itu statement, closing statement yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau tidak berkeadilan, Indonesia maju susah untuk dicapai, Mbak. Bagaimana kalau kita mewujudkan Indonesia maju kalau rakyat kita terbelakang dalam sisi pendidikan? Memberikan pemahaman kan tidak mudah, Mbak. Iya, benar Pak. Itu Berkeadilan yang pemerataan pendidikannya Pak ya. Pemerataan pendidikan. Baik, Jadi tidak ada sekat, Mbak. Tidak ada tanpa batas. Baik, baik. Tanpa batas, tanpa sekat, nggak ada lagi ini sekolah luar biasa, sekolah high, sekolah lebih hebat. So, kadang dari sekolah yang ada di kampung, anak-anaknya punya kemampuan yang begitu keras untuk maju. Contoh, dulu ada Nurul Qadriyah, seorang anak tukang becak di daerah Sampang, Madura. Dia bisa meraih IPK tertinggi di Universitas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Bisa melanjutkan program beasiswa ke luar negeri. Ini kan sebuah prestasi luar biasa. Kita berharap akan ada lahir Nurul Qadriyah berikutnya. Oke. Dan ada anak-anak Indonesia yang mampu menembus tirani itu. Baik, Dan ini kan baik. butuh support dari kita semua, Mbak. Baik, baik. Itu Baik. saja, Mbak. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Maju pendidikan Indonesia, maju bangsa kita. Pendidikan berkeadilan untuk semua. Amin. Terima kasih Pak Basuni, Kabid Terima kasih. PKLK. PKLK ya Pak, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Sumatera Selatan ini. Iya. Baik. Saya ingin tambahkan, Mbak, satu hal. Ya. Karena saya di pendidikan layanan khusus, bahwasanya anak-anak disabilitas itu juga punya hak yang sama untuk maju. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga punya kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang berkeadilan. Oke. Mudah-mudahan itu tadi saya sampaikan dengan Mbak, tidak ada sekat, tidak ada, karena mereka Berkeadilan punya ya, pendidikan maju yang berkeadilan. Iya, Baik. mereka baik. punya keterbatasan, mungkin ada cacat, mungkin kan, sehingga ada kurang buta tunagrahita, sehingga mereka kurang mendapat perhatian. Hari ini kita berkeinginan, kita berharap tentu mereka juga berhak untuk maju setara dengan teman-temannya yang lain. Itu saja, Mbak. Terima kasih atas sudah dilibatkan dalam Hari Pendidikan Nasional. Baik. Sukses terus untuk Radio Republik Indonesia, pemersatu bangsa. Ya. Baik. Terima kasih Pak Basuni, mewakili Baik, Dinas Pak. Pendidikan Sumatera Selatan ini, Kabid Pendidikan kasih, Khusus Pak. dan Layanan Khusus. Terima kasih. Kita tahan dulu Pak Idrus, ini ke Pak Icu ini Pak Icu. Tadi kan Pak Basuni mengatakan bahwa memang ini kan dituntut untuk kolaborasi ya, artinya tidak hanya terputus sampai tingkat SMA, SD, SMP, SMA. Kalau memang kita mau menerapkan kurikulum merdeka ini yang menciptakan generasi entrepreneur, ini harus sampai ke tingkat jenjang sekolah tinggi, perguruan tinggi seperti itu. Nah, bagaimana Pak Icu melihat dengan persiapan dari perguruan tinggi ini sendiri, termasuk mungkin Sitipol juga bisa menjelaskan ya bagaimana nih pola-pola atau kesiapan strategis Sitipol sendiri. Sitipol Chandra Dimuka, silakan Pak Icu. Oke, makasih Mbak. Jadi kalau Stisipol sendiri itu ada namanya mata kuliah entrepreneurship. Artinya bahwa mahasiswa itu memang wajib untuk mengikuti mata kuliah itu. Dengan demikian maka dia bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya terhadap mata kuliah yang diambil itu, apapun bentuknya ya, apakah dia dalam bentuk kuliner atau keahlian yang lain, tetapi intinya bahwa kampus itu sudah menyiapkan mata kuliahnya dan menyiapkan dosen-dosennya yang memang potensial di bidangnya, lalu mahasiswa wajib untuk mengikuti mata kuliah itu. Kemudian selanjutnya
dalam sistem Merdeka Belajar itu juga mahasiswa tidak harus monoton mengambil mata kuliah yang sudah dibebankan terhadap prodi kepada mereka. Tetapi dia bisa memilih mata kuliah yang lain sesuai dengan keinginan dia. Artinya apa? Artinya adalah bahwa untuk menunjang potensi yang ada di dalam dirinya. Dengan potensi itu maka bisa dikembangkan menjadi sebuah keahlian. Dari sesuatu yang diulang-ulang yang menjadi keahlian maka akan menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Seperti sampaikan oleh Pak Idris tadi bahwa jangan berharap nanti tamat kuliah langsung hanya untuk bekerja kantoran gitu. Dan itu lebih baik misalnya dia menjadi motivator dan entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang-peluang kerja bagi orang-orang lain seperti itu, termasuk untuk paling tidak untuk dirinya sendiri dulu. Nah, kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah ini kan masih baru ya, seperti yang sampaikan dari Pak Kabit tadi bahwa kurikulum itu selalu berganti-ganti, belum masih kulitnya terus berganti lagi dan mudah-mudahan yang kurikulum yang sekarang ini sudah melibatkan semua stakeholder yang ada agar tidak perlu lagi setiap saat berganti. Jadi kita tinggal implementasinya saja seperti itu ya. Kalau setiap waktu kurikulum berubah terus, ya kapan kita mau mau fikskan menjadi sebuah landasan yang akan terus dilakukan ya. Jadi saya pikir mudah-mudahan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini adalah hal yang perlu untuk kita laksanakan dan berikan waktu untuk kita terapkan itu lalu kita evaluasi. Kalau misalnya belum apa-apa diganti lagi. Jadi seolah-olah ini hanya sebuah proyek ya. Proyek bagi mereka yang mungkin di atas ya supaya membuat proyek mengeluarkan anggaran seperti itu tapi dia tidak melihat secara real di lapangan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini. Dan Indonesia saat ini memang lumayan berada di peringkat tahun 2023 berada di peringkat 67 dari 209 negara ya kualitas pendidikannya. Tetapi dalam hal lain pasti masih banyak yang harus kita benahi ya, termasuk tadi kurikulumnya seperti itu ya. Oke, saya kira seperti itu, Mbak. Baik. Pak Icu, kita tahan ini ke Pak Idris ini, Pak. Tadi kan Pak Icu mengatakan bahwa memang jangan sampai berganti-ganti lagi ya, seperti itu. Pak Basuni juga bilang belum seluruhnya ini kurikulum Merdeka diterapkan di Sumatera Selatan. Sosialisasi kurikulum 2013 KTSP itu masih berlangsung, belum selesai, ini sudah masuk kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka saat ini posisinya belum semua, hampir Dinas Pendidikan menyatakan hampir disosialisasikan seperti itu. Nah, bagaimana tema kita kemampuan guru dan daya tangkap siswa sendiri. Bagaimana sebenarnya kemampuan guru dan daya tangkap siswa ini, Pak Idris selaku anggota PGRI ini melihatnya ini? Jadi kurikulum itu dibagi menjadi 3, pendidikan dasar, menengah. Untuk mereka nih, Pak? Iya, pendidikan dasar, menengah, kemudian pendidikan tinggi. Baik. Kalau di pendidikan tinggi itu penerapan kurikulum Merdeka itu sudah digongkan sama pemerintah itu tahun 2021. Oke, 2 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau sekarang anak kita sekolah kuliah itu sudah di semester 6. Baik. Jadi angkatan yang 2021 itu di beberapa perguruan tinggi sudah mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Perbedaan antara pendidikan menengah, kemudian dasar, menengah dan tinggi. Kalau di pendidikan tinggi itu lebih bebas mengeksplor. Jadi kurikulum itu didesain oleh masing-masing ketua program studi dan dosen dan stakeholder bekerja sama itu mencari kebutuhan masyarakat itu apa. Dan diimplementasikan dalam desain kurikulum kalau di perguruan tinggi. Jadi 2021 di perguruan tinggi itu sudah beberapa perguruan tinggi sudah menerapkan kurikulum Merdeka dengan memberikan ruang di mana mahasiswa bisa belajar di dalam program studi, kemudian belajar di dalam kampus di lintas program studi melintas fakultas. Kemudian yang ketiga mereka belajar 1 semester full di luar kampus. Baik. Jadi mereka magang, misalnya di RRI sebagai penyiar, di TVRI,
di TV, maaf bukan TVRI, di TV dan TV swasta maupun negeri, di percetakan atau di dunia usaha manapun sesuai dengan keinginan mereka untuk magang di mana. Dan ini sebenarnya kalau di perguruan tinggi memberi dampak positif, bagaimana walaupun ada sisi negatif dan positifnya. Berarti bisa dikatakan kurikulum Merdeka ini sudah lama ya? Ya, kalau di perguruan tinggi ya, seperti itu. Karena dampaknya memang ada sisi positif dan negatif. Ya namanya dalam baru perjalanan 2 tahun pasti ada berapa revisi-revisi yang harus dilakukan. Tapi memberikan gambaran bagaimana dinamika pendidikan. Kalau di sekolah menengah ada project atau sekolah dasar ada project. Di sini mereka mendesain sebuah program pembelajaran di dalam kampus maupun di luar kampus yang mendorong entrepreneurship daripada mahasiswa. Nah, kalau bedanya kalau pendidikan dasar dan menengah itu mereka melihat kurikulum itu sebagai sesuatu yang mereka harus jalankan, wajib seperti itu. Di mana mungkin karena keterbatasan guru untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran masih terbatas karena rata-rata baru S1, kemudian kedua baru sebagian juga S2 atau S3. Jadi belum merata tingkat pendidikannya. Dan ketika mereka mengimplementasikan kurikulum itu mereka menemukan beberapa kendala. Maka pemerintah itu menginisiasi dengan membuat program yang namanya guru penggerak. Saat ini ya Pak saat ya? ini sudah beberapa, kalau tidak salah sudah yang kemudian ditularkan ke guru-guru lainnya. Baik. Kendala bagi guru di lapangan, guru-guru dasar maupun menengah, kalau di kota sepertinya tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu di daerah. Bagaimana kemampuan mereka mendesain sebuah media pembelajaran, kemampuan mereka membuat sumber pembelajaran alternatif selain daripada buku cetak, kemudian kemampuan mereka untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, fungsi guru penggerak inilah yang menularkan ide-ide positif setelah mereka mengikuti pelatihan guru penggerak kepada rekan-rekan gurunya. Sehingga ketika dalam melaksanakan pembelajaran di lapangan atau di dalam kelas, ide-ide positif itu lahir dengan mengajak guru mitra mereka, kemudian siswa mitra mereka untuk mendesain pembelajaran yang lebih menarik dari yang konvensional sebelumnya. Dan di perguruan tinggi ada program baru yang kalau tidak salah sudah periode ke-6 juga, yang namanya mahasiswa mengajar, kampus mengajar. Kampus mengajar ya Pak? Mengajar. Itu mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk terjun dalam dunia pendidikan sebagai guru ya seperti itu. Tidak juga, mereka menjadi mitra guru di sekolah untuk mendesain pembelajaran agar lebih menarik. Misalnya membuat media pembelajaran, membuat reading corner, misalnya pojok membaca, kemudian atau mendesain perpustakaan yang menarik. Itu kampus mengajar itu memberi efek positif bagi perkembangan sekolah-sekolah yang mendapat mitra mahasiswa yang masuk dalam program kampus mengajar. Jadi simbiosis mutualisme lah ya Pak. Simbiosis mutualisme. Baik, saling menguntungkan antara mahasiswa dengan sekolah. Jadi aspek kognitif, afektif dan psikomotor dari siswa atau mahasiswa itu didorong atau dipicu untuk meledak oleh si kakak mahasiswa ini. Iya, untuk melahirkan proyek-proyek inovatif yang memberikan rangsangan bagaimana ketika mereka nanti keluar dari sekolah atau tamat dari sekolah mampu melahirkan produk-produk inovatif. Karena mungkin kelemahan kita di dunia pendidikan, kalau di perguruan tinggi masing-masing program studi ada jurnal tuh. Jurnal ilmiah. Kan kalau di sekolah tidak seluruh sekolah memiliki jurnal ilmiah. Kemudian di perguruan tinggi sudah familiar mempatenkan karya mereka ke haki, hak kekayaan intelektual. Sudah tahu jalurnya, sudah tahu jalurnya dan biasanya perguruan tinggi sudah mempunyai pos atau sudah mempunyai dana anggaran khusus untuk menghakikan karya mahasiswa dan dosen. Nah, di sekolah belum seperti itu. Belum. Tapi bibitnya sudah dari sekolah sudah ada, Pak. Sudah ada. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini mengajak mitra-mitra sekolah seperti perguruan tinggi, masyarakat untuk mengembangkan pendidikan dari yang konvensional kita laksanakan dari masa kolonial sampai
setidaknya masa orde baru menuju reformasi ini ada perubahan-perubahan baru, sehingga tingkat pendidikan, tingkat kecerdasan manusia Indonesia perlahan akan naik dengan lahirnya misalnya publikasi jurnal, kemudian di sekolah SD guru-guru sekarang sudah harus membuat penelitian tindakan kelas yang harus dipublikasikan. Tapi wadahnya belum ada, mereka mencari. Idenya bagaimana nanti setiap sekolah punya jurnal sendiri yang sudah memiliki ISBN, kemudian sudah disandingkan dengan Google Scholar. Jadi karya guru bisa diakses oleh siapapun dimanapun. Karya siswa bisa diakses oleh siapapun dimanapun melalui jurnal-jurnal ilmiah, melalui hak kekayaan intelektual, kemudian melalui produk-produk paten yang dibuat oleh guru dan siswa. Saat ini kondisinya seperti apa nih Pak? Guru dan siswa itu sudah ada sudah terlaksana, terpenuhi atau proses? Nah, ini yang jadi masalah. Karena ruang gerak kita Sumatera Selatan saja sudah begitu luas. Dengan kondisi geografis yang disekat-sekat oleh sungai, hutan, kemudian itu kondisi geografis ya Pak ya, baru geografis. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ini Pak. Ternyata ini jadi ini itu masalahnya. Baik Pak Idrus, Pak Icu, nanti kita akan bahas ini apa juga yang jadi kendala mungkin di perguruan tinggi. Kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu nggak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa Tut Uri Handayani. Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa Tut Uri Handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madya bangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini. Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakrinya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat, walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas.
maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapah lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih gini misalnya, biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, Kepala Sekolah Dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, terima kasih Pak Idris masih bersama kami, Pak Icu juga masih bersama kami melalui link Zoom ya di Dialog Interaktif Palembang pagi ini di Pro 1 RRI Palembang. Tadi kita bahas ini Pak, tentang kurikulum Merdeka ini sendiri Pak. Yeah. Saat ini sudah berjalan, sudah baik seperti itu, namun ternyata ada memang kendala, salah satunya geografis seperti itu. Pak Idris mengatakan bahwa kondisi geografis ini juga salah satu ini Pak ya, belum yang lain kita belum yang lain ini juga menjadi penghambat untuk kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah mungkin bisa dijabarkan Pak Idris. Kita tahan dulu ya Pak Icu ya. Sumatera Selatan itu kalau kita keluar Palembang, masuk Palembang saja tersekat-sekat oleh rawa-rawa. Kemudian kalau kita keluar ada yang kita lintasi bukit, kemudian hutan atau kebun, kemudian rawa-rawa dan pegunungan. Nah kondisi ini akan mempengaruhi mobilitas daripada guru, mobilitas dari tenaga kependidikan. Beda nanti antara tenaga pendidik dengan kependidikan. Nah, ketika tantangan mengajar di sekolah itu dihadapkan pada tuntutan harus melaksanakan kurikulum dengan segala poin-poin yang harus dijalankan, sementara kita akan tersekat pada kemudian transportasi, jaringan, listrik, yang untuk mengoperasionalkan pembelajaran yang efektif dan aktif membutuhkan hal tersebut. Kalau kita misalnya tinggal di daerah yang cukup jauh dari pusat kota, di mana tuntutan harus mendapatkan buku, sementara buku itu hanya ada misalnya di kota besar di Palembang, tapi siswa harus baca. Bagaimana siasat kita dalam memenuhi tuntutan tersebut? Ketika pembelajaran harus memanfaatkan jaringan, sementara jaringan tidak ada. Siswa harus naik ke naik ke pohon tinggi untuk dapat sinyal. Apakah setiap siswa itu orang tuanya mampu membeli gadget atau gawai? Apakah setelah punya gawai atau gadget mampu membeli kuota untuk pembelajaran yang dari pukul 8 sampai pukul 12? Berapa kuota yang dihabiskan? Itu tantangan bagi perkembangan dinamika pendidikan di Indonesia saat ini. Kemudian ketika kita belajar, apakah gurunya sudah memiliki mampu memenuhi kebutuhan tersebut, mulai dari gadget, kemudian kuota. Ada kuota, listrik mati, tidak bisa jalan. Kita tidak bisa buka Chrome. Tidak bisa kita mengakses atau buka YouTube, menyiarkan media pembelajaran misalnya dengan menggunakan form-form tertentu. Itu yang jadi masalah. Jadi geografis dan faktor penunjang ya Pak ya. Faktor penunjang, sarana prasarana dalam pembelajaran. Baik. Kita tahan dulu Pak Idris, Pak Icu kita tahan dulu.
Selamat pagi, dialog Palembang pagi ini dengan Pak Irwan. Halo. Halo, selamat pagi Pak Irwan. Tadi di kertas seperti ini Pak Irwan ya, di Bandung Timur ya. Halo, selamat pagi Pak Irwan. Ini jaringan lagi. Enggak terdengar suaranya. Mungkin Pak Irwan tidak posisinya handphonenya terlepas, komunikasinya terlepas. Oke. Halo Pak Irwan, selamat pagi Pak Irwan. Halo. Baik, kita cut dulu ya. Kami masih tunggu telepon lainnya di belakang Pak Irwan, atau mungkin Pak Irwan ingin kembali menghubungi kami. Baik, kita ke Pak Icu ini. Pak Icu. Halo? Terputus Pak Icu ya. Kita akan coba juga menghubungi Pak Icu kembali melalui link Zoom dan juga semaksimal mungkin ya line telepon terkait dengan kurikulum ini sendiri. Tadi kan mengatakan bahwa memang kurikulum Merdeka ini terhambat dengan berbagai kendala seperti itu. Nah, apakah sejauh ini dari salah seorang penelpon dari chat WA Pro 1, apakah sejauh ini guru tenaga pengajar sudah mendapatkan pelatihan sosialisasi untuk guru kurikulum Merdeka? Tadi sudah dijawab sudah ya Pak ya? Ya, sudah. Tenaga penggerak ya. Okay. Jadi guru penggerak, kemudian ada kampus mengajar, ada pelatihan guru terkait dengan kurikulum Merdeka. Oke, baik, kita sudah tersambung dengan Pak Irwan di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung Timur. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi, Assalamualum. Jelas sekarang? Wah, jelas sekarang Pak Irwan. Kalau selalu hadir ya Pak ya di sini. Iya. Jadi dengarnya selalu Pro 1 Palembang ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Assalamualaikum Pak narasumber. Ini dengan masalah Hari Pendidikan Nasional ya. Kita sedikitlah menengok ke belakang ya. Ketika era saya dengan pelajaran apa seadanya itu kan, tapi sekarang kan ada teknologi, ada ini, ada YouTube dan sebagainya. Tapi kalau dibanding-bandingkan kualitasnya masih tetap tidak bisa berkualitas, tidak jauh seperti zaman era saya kan. Seperti begini Pak. Contohnya seperti begini. Saya yang paling diperdalam ketika ke pendidikan terakhir itu dari SPMA, saya tidak pernah duduk di bangku kuliah apa memang itu panas dingin suhunya bunga seperti apa. Tapi lebih banyak saya melakukan pendidikan yang non formal. Yang nama non formal, walaupun ada kemampuan saja dengan yang punya yang katakanlah dengan S2 S1, tapi kan tidak oleh pemerintah. Tapi itu tidak akan membahas masalah itulah. Kita kembali kepada sekarang. Sekarang kan maaf deh Pak, kebanyakan orang tua itu kan yang mendidik ke Padang itu ada prestasi, bukan etika. Kalau zaman saya kan etika dulu, makanya di sini sekolah seperti begini. Ayo nak, kamu kalau ranking ini, segini, nanti misalkan hadiah ini, kan itu prestasi, bukan etika. Ketika misalkan rapotnya banyak warna merah, sehingga orang tua banyak ngomel-ngomel kan, kamu belajar nggak benar sebagainya. Nah itu di antaranya. Nah sekarang bagaimana Pak? Tetap belajar, prestasi harus dikejar. Etika juga harus. Ketika saya ketemu sama guru Pak di perjalanan, saking malunya sama guru ngumpet itu, saking malunya. Bagaimana tata krama ke orang tua yang lebih tua? Tapi kan kayak kebanyakan sekarang kan hampir sesama kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya tidak mendengar lagi sistem zonasi khusus di Jawa Barat bicara yang ada semacam oknum sekolah yang menyelewengkan, menjual belikan atau tipan dari pihak sekolah itu sendiri. Nah, mudah-mudahan lah itu mohon tertiban saja, jangan sampai ada terjadi ya, di Sumsel juga. Iya, seperti itu. Khusus di Jawa Barat lah. Mudah-mudahan di Sumsel jangan sampai terjadi seperti di Jawa Barat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan. Kita ke Pak Icu. Halo, Pak Icu. Ya. Sudah kembali terhubung ya Pak ya. Baik, Pak Icu, sekalian kita closing statement ini. Tadi kan mengatakan bahwa memang ada banyak kendala nih di bukan banyak sih, ada beberapa seperti itu. Tapi pada intinya kan kesiapan pemerintah itu sendiri ini. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan di Bandung Timur ini memang etika prestasi, antara etika dan prestasi ya. Saat ini banyak peran-peran wali murid ini lebih mengutamakan prestasi daripada etika ini sendiri. Nah, apa sebenarnya yang diharapkan dari Pak Icu yang juga dosen ini Pak? Apakah ini kalau seandainya kita melihat mahasiswa ini juga ikut membenarkan bahwa saat ini mahasiswa juga cenderung lebih
mempertegas prestasi atau etika seperti itu. Silakan Pak Icu. Baik, terima kasih Ibu Nova ya. Ya. Terima kasih Bu. Jadi begini, menurut saya hal yang perlu diubah dari sistem pendidikan kita. Yang pertama itu adalah bahwa anak itu tidak harus pandai di semua bidang studi atau pelajaran. Artinya ini mengacu kepada program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi dia bisa memilih pelajaran yang sesuai dengan passion dia, sehingga itu bisa dikembangkan menjadi sebuah keahlian untuk bekal dia di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melatih anak untuk bertahan dalam berbagai kondisi darurat. Nah, sekarang ini bahkan salah satu yang bisa diterapkan adalah melalui pendidikan ekstrakurikuler, katakanlah pramuka. Nah, saya dengar sekarang itu apakah benar apa enggak gitu. Pramuka juga sudah tidak menjadi suatu keharusan gitu ya. Padahal itu adalah salah satu melatih anak menjadi orang yang bermental yang baik seperti itu. Nah, berikutnya adalah kurikulum mereka itu ya sebenarnya Pak ya. Ya, jadi kemudian bagaimana menciptakan ide ya, mulai dari bisnis mengembangkannya sampai menjadi sebuah usaha. Nah, itu juga sudah mengacu kepada sistem Merdeka Belajar itu. Kemudian berikutnya adalah pendidikan akhlak. Ini yang jarang ya, yang jarang kita kemukakan, yang jarang kita kedepankan. Padahal itu adalah suatu yang wajib hukumnya bagi setiap individu mempunyai akhlak yang baik, mempunyai attitude yang baik, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Dewan tadi sama Pak, yang saya alami waktu di SD juga dulu di kampung sana, kita tuh terlalu hormat dengan guru. Sekarang ini mulai nggak tahu kalau di perguruan di pendidikan menengah, tapi perguruan tinggi juga sekarang mahasiswa itu etikanya banyak yang agak-agak kebablasan seperti itu ya, tidak kurang beretika dengan para dosennya seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang harus kita cegah agar para mahasiswa itu sebagai calon pemimpin bangsa itu memiliki etika dan akhlak yang baik, sehingga dapat menjadi pemimpin di masa yang akan datang sebagai kebanggaan anak bangsa seperti itu. Baik. Jadi Pak Icu ya diharapkan memang pembelajaran akhlak itu jangan sampai terlupa ya pada saat mereka pendidikan di sekolah dasar, pertama dan juga menengah ya. Seperti itu. Jangan mereka belajar akhlaknya pas kuliah ya Pak Icu ya. Betul. Ya, jadi kalau sudah kuliah baru diajarkan akhlak itu ya makin kelewatan ya Pak ya. Baik Pak Icu, terima kasih Pak Icu sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Dialog Palembang pagi ini Pak Icu, dosen di Sitipol Chandra di Muka Palembang. Baik, ke Pak Idris sekaligus closing statement ini Pak Idris. Kita ketahui bahwa tadi kan memang prestasi dan etika juga satu PR, dan juga tadi juga mengatakan bahwa memang ada banyak yang memang harus dibenahi dari pemerintah itu sendiri dalam menerapkan setiap kurikulum, tidak hanya kurikulum merdeka. Tadi harapan Pak Busni ya, Pak Basni mengatakan bahwa jangan sampai ada kurikulum lagi seperti itu. Intinya seperti itu ya Pak. Namun kesiapan pemerintah juga harus siap ketika ada kendala-kendala di lapangan yang dirasakan oleh guru, dosen maupun siswa atau mahasiswa itu sendiri. Nah, seperti apa ini? Mungkin di closing statement Pak Idris yang perlu dipertegas dalam dunia pendidikan ini. Ya. Yang pertama, kurikulum itu perangkat pembelajaran. Di mana dalam sebuah pembelajaran kurikulum itu sangat penting. Nah, kurikulum itu dinamis sifatnya, bukan sebuah kitab suci yang tidak boleh dirubah. Jadi dinamika kondisi masyarakat negara itu nanti sebagian diimplementasikan dalam kurikulum menjadi sebuah kebutuhan dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidikan itu bukan tanggung jawab guru semata. Tanggung jawab guru, pendidikan adalah tanggung jawab keluarga di dalam rumah. Ibu dan bapak jangan sibuk main gadget, tapi bagaimana mengajarkan etika. Saya tertampar dibilang kayak gitu. Baik. Jadi bagaimana mengajarkan etika itu dari dalam keluarga yang pertama. Setelah keluarga si anak keluar, barulah nanti tanggung jawab masyarakat. Sepanjang jalan dia melewati masyarakat tuh. Mengajarkan tidak etika tuh kepada anak-anak. Kemudian setelah sampai sekolah itu baru tanggung jawab guru. Jadi mengajarkan etika
anak masuk sekolah, kemudian anak keluar sekolah, itu ada tanggung jawab guru. Kemudian pemerintah sebagai patron dari pendidikan itu bertanggung jawab untuk membuat desain, memayungi pendidikan, mengawasi pendidikan, memperbaiki pendidikan untuk mencapai tujuan. Kalau misal tujuan kita Indonesia Emas, generasi Indonesia Emas, ya itu harus didesain oleh pemerintah. Praktisi yang melaksanakan tuh guru di lapangan dan menjadi objeknya adalah siswa. Orang tua masyarakat itu harus mensupport dalam pelaksanaan pendidikan. Kemudian kenapa orang tua zaman generasi kita itu beda dengan generasi Z sekarang? Karena kita punya motivasi, punya minat yang berbeda. Kita zaman dulu belum ada gadget. Kalau kita mau tak cari harus buka buku. Sekarang siswa tidak bisa, harus buka buku untuk baca. Mereka punya gadget yang bisa membuka, mengakses apapun. Nah, jadi orang tua lah yang akan mengajarkan diri dalam rumah bagaimana cara memanfaatkan gadget itu untuk meraih prestasi, kemudian untuk belajar, sehingga mencapai hasil yang baik. Saya contoh nih, anak saya itu tidak kursus bahasa Rusia, tidak kursus bahasa Inggris di luar, dan bahasa Arab di luar, tapi dia pakai gadget. Sekarang ada kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Rusia itu online. Jadi dia tinggal belajar, dan alhamdulillah dia lebih baik hasilnya dibandingkan dengan belajar konvensional di dalam kelas. Kemudian yang penting, yang tadi zonasi. Pemerintah tadi ini kembali kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu membuat ada program yang namanya tuh kalau di perguruan tinggi PPEPP. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan pengembangan. Jadi pemerintah itu mengevaluasi pelaksanaan zonasi itu, jangan setelah digulirkan itu tanggung jawab sekolah. Evaluasi itu bisa quarterly, 3 bulanan, kemudian 1 semester dan tahunan, dan terus dipantau. Seandainya kalau tidak efektif atau tidak sesuai dengan desain awal sistem tersebut, maka perlu ada perbaikan. Pendidikan itu dinamis ya Pak. Dinamis. Itu jadi closing statement saya, pendidikan jangan hanya diserahkan kepada guru atau pihak sekolah ya, atau sekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan keluarga. Jadi keluarga sebagai unit terkecil dalam program pendidikan harus memberi contoh positif. Jadi bullying diawali dengan ketidakpedulian orang tua terhadap anak. Anak sudah alhamdulillah dititipkan pergi jam 7 nanti pulang jam 4. Sampai di rumah ibunya sibuk main gadget, masak pun beli di warung. Jadi bagaimana mengajarkan memasak kalau di rumah tidak memasak? Jadi fungsi keluarga adalah filter pertama untuk mendidik anak kita, menciptakan suatu generasi baru, generasi emas nanti. Jadi generasi Indonesia yang unggul, kemudian yang cerdas, kemudian yang berkarakter, kemudian yang bertakwa kepada Tuhannya, itu melalui keluarga. Baik. Keren sekali Pak Idris di Dialog Palembang pagi ini. Bagaimana menciptakan intinya apapun itu kurikulumnya, bagaimana kita selaku orang tua, bagaimana menciptakan generasi emas yang lebih baik lagi dari kita. Baik. Jangan menyerahkan kepada guru saja. Jangan menyerahkan pada guru atau pihak sekolah ya Pak ya, Ustadz seperti itu ya Pak ya. Tapi dari orang tua. Dari orang tua. Baik Pak Idris, terima kasih. Kami aturkan banyak terima kasih karena sudah sering Pak Idris menjadi narasumber RRI melalui sebagai sejarawan, karena dosen sejarah ya Pak ya, dan betul. Juga sebagai pengamat pendidikan ini Pak Idris di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, hingga di sini Dialog Palembang pagi ini Pro 1 RRI Palembang dengan tema Hari Pendidikan Nasional. Kita fokusnya pada kemampuan guru dan daya tangkap siswa di kurikulum Merdeka. Saya Nova Ariana bersama tim yang bertugas Dina dan Giam mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.